Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Sama saya juga, mudah-mudahan saya juga sehat ya, seperti kalian. Jadi kita saling doa mendoakan. Nah, ini tadi teman-teman ada kabar gembira. Pengalaman saya sembuh dari pusing-pusing. Jadi sudah beberapa hari ini, mungkin udah 4 harian tuh saya suka pusing sekali. Nah, itu bukan karena kita itu diet keto atau karena kolesterol. Kebanyakan kita curiganya ke situ ya, kita nyalain kolesterol ya. Waduh, jangan-jangan nih aku kebanyakan makan daging, makan udang gitu kan. Kalau kita dulu masih makan nasi, konsumsi karbohidrat tinggi, ya iya benar, kita harus curiga. Dulu saya pernah habis korban itu loh, korban Idul Adha itu loh. Nah, itu saya sampai 500 kolesterol saya itu. Mata saya itu rasanya kayak ada bayang-bayang. Terus gak enak gitu deh kepalanya. Tapi sebenarnya ya gak terasa banget karena saya masih banyak aktivitas. Nah, tapi saya curiga ya kok gak enak gini badanku. Akhirnya aku periksa, ternyata bener. Saya kolesterolnya tuh mesinnya tuh sampai nggak bisa ngeluarin angka, berarti saking parahnya gitu. Nah, itu kemudian saya pulang, saya langsung minum jamu-jamu temulawak, salam kayak gitu-gitu. Alhamdulillah terus sembuh. Itu udah 1 minggu saya periksa turun jadi 354. Lama-lama saya periksa lagi jadi 200. Nah, sekarang nggak tahu, tapi saya pusing ya, udah 4 hari ini saya merasa pusing gitu kan. Tadi pagi tuh bener-bener deh, saya tuh sampai baca Quran itu loh, sampai saya berhenti, sampai saya hentikan karena memang kok pusing banget, kenapa ya. Tapi ya memang sih saya curiga apakah saya kolesterol, nggak mungkin, saya sudah ngurangin karbo, masa sih saya kolesterol tuh nggak ada cerita gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Akhirnya apa, akhirnya saya minum jamu, kebetulan saya ada jamu, ini jamunya. Itu terbuat dari ada sambiloto, pegagan untuk memperbaiki saraf, sambiloto untuk sirkulasi darah, dan lain-lain banyak lah. Salam gitu juga, kunyit, umbi dewa juga. Jadi untuk memperlancar peredaran darah gitu. Nah, akhirnya saya coba minum itu. Saya minum langsung 3 biji, 3 kapsul. Minum air glek gitu, air aqua ya yang di botol nih. Aku memang suka minumnya pakai botol. Nah, terus akhirnya saya curiga nih, tapi saya nggak mungkin lah kolesterol, insya Allah nggak mungkin. Akhirnya saya udahlah, saya mau olahraga aja, ini mungkin belum jalan, jadi darahnya tuh masih beku mungkin. Akhirnya saya ke pasar teman-teman, itu jam 10 ya, setengah 10 kan panas tuh di Bekasi nih pagi ini. Alhamdulillah sudah panas, cerah, nggak hujan teman-teman ya. Jadi saya bisa jalan. Akhirnya saya jalan ke pasar. Kalian pasti fokus ke sini ya. Apa ini? Ini calonnya saya bikin permen coklat teman-teman. Jadi dari coklat blok. Nanti saya kasih tahu bocorannya. Ini tadi saya bekuin di kulkas dan mau saya bunder-bunder gitu loh. Nanti kalau kita kepengen manis-manis bisa nyemil ini. Ini untuk orang diabetes, untuk orang yang pengen kurus ya. Jadi ini gulanya gula diet, coklatnya coklat tawar. Kemudian ada butter Wisman. Saya pakai Wisman ya. Karena saya senang tuh pakai dia itu karena ya apa ya, bener-bener butter gitu loh. Jadi itu cocok buat kita yang keto-keto gitu ya. Kemudian ada keju. Nah, kejunya teman-teman ya, kalian harus nggak sembarang keju. Pilih keju yang karbonya sangat rendah ya, 1 gram gitu per saji kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya 2 gram. Jangan asal aja ya. Makanya pentingnya kalian ikut diet mentoring di sini, itu nanti diajarin milih keju yang apa, yang biasa kita pakai itu apa, itu semua yang rendah karbo. Kemudian gula juga yang bagus yang apa, itu semua dikasih tahu ya. Oke, saya teruskan ya. Kemudian saya jalan ke pasar teman-teman ya. Setelah saya jalan ke pasar,
saya enak banget tuh, panas kan itu, panas tuh saya jalan kaki aja. Saya jalan kaki sendiri bawa tas kecil. Nah akhirnya saya baru keluar nih dari rumah itu perasaan udah pusingnya langsung hilang. Mata itu padang, terang gitu ya. Terus aku jalan sampai ke pasar belanja-belanja. Aku tadi belanja apa ya? Saya tadi belanja ini nih, kerupuk. Nih kayak gini nih. Kerupuk ini segini ini 11.000 ya di sini. Nih merek kayak gini, terserah lah kalian, ini dari Jogja katanya. Kemudian saya belanja daging yang daging bakso itu loh, jadi nggak yang murni banget, jadi yang ada sandung lamurnya gitu, tapi nggak terlalu gaji-gaji banget sih, saya juga nggak suka nanti enek ya. Nah kenapa saya cerita daging ini, sangat bermanfaat juga. Saya juga mau ngedukasi masalah daging ini ya teman-teman, bukan sekedar ngobrol yang ngalor ngidul nggak ada manfaatnya, bukan ya. Jadi dengerin dulu ya. Bagi yang baru datang, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dengerin aja dulu, duduk manis di situ, jangan kemana-mana. Kalian akan mendapatkan manfaat dari video saya ini ya. Jadi daging itu teman-teman, apalagi yang sudah mengandung lemak-lemak itu, untuk orang keto itu sangat bagus, sangat dibutuhkan. Kan mahal tuh. Nah kita beli yang bagian punggung itu sekilo 100.000. Nah saya beli seperempat, kemudian saya beli ati seperempat. Nah kenapa saya cerita begini, mau pamer? Enggak, saya mau ngedukasi khasiatnya hati sapi, khasiatnya daging sapi itu untuk orang keto seperti kita, untuk orang-orang yang ingin menurunkan gula darah itu ternyata sangat-sangat dibutuhkan. Memang begini ya. Jadi untuk penyembuhan pankreas itu kita butuh antioksidan tinggi. Nah sebenarnya antioksidan itu bisa didapat dari sayur dan buah, vitamin, mineral. Itu dari buah dan sayur itu sudah cukup. Tapi karena kita itu diabetes itu beda. Kita itu nggak boleh makan buah banyak-banyak karena buah itu manis, mengandung karbo tinggi gitu ya. Jadi kita beralih ke hewan. Hewan tuh lebih aman untuk orang diabetes. Tapi kita karbonya didefisitkan, yaitu hanya 5% dalam sehari bagi yang gulanya masih tinggi. Tapi kalau bagi gula Anda itu sudah turun, sudah normal selama 3 bulan, 6 bulan, itu sudah normal terus. Nah itu silahkan mulai menaikkan sedikit porsi makannya ya. Nah jadi teman-teman ya, bagi Anda yang pusing-pusing, tiap hari pusing ya, banyak banget nih pasien yang cerita, Bu, gula darah saya tuh sudah normal, tapi kenapa ya? Kok kepalaku pusing terus ya Bu ya? Apakah kolesterol ya? Nah, nggak mungkin lah kolesterol. Kalian tuh orang keto tuh udah nggak ada lagi cerita kolesterol ya. Jadi nggak usah takut. Kenapa kok pusing Bu? Karena kalian tuh banyak duduk. Nah, coba ya, setelah saya tadi jalan ke pasar, jalan-jalan muter-muter beli tahu, beli kerupuk, beli ati, beli daging sedikit-sedikit gitu tapi lengkap, beli telur setengah kilo, beli telur asin 2, tuh semua boleh Bu dimakan, boleh, yang saya belanja ini boleh semua. Oh ya, kemudian saya mampir ke tukang ketoprak teman-teman. Nah di situ saya beli ketoprak, saya pesen sama abangnya, Bang, saya mau beli ketoprak tapi nggak pakai lontong, nggak pakai bihun, boleh ya Bang, soalnya ini orangnya lagi diet, saya gitu. Ternyata abang itu ngerti banget. Oh iya Bu, gak boleh makan tepung ya, gak boleh makan nasi ya. Nah si abang ngerti ya, diet keto, saya gitu. Iya kata dia gitu. Ternyata di pasar itu juga ada yang suka beli kayak gitu. Nah akhirnya saya dijualin sama abang itu telur 1, tahunya dibanyakin, gak pakai lontong, togenya dibanyakin, kerupuknya pakai tapi buat suami saya kerupuknya, karena itu banyak banget loh, sebungkus itu biasanya 10.000. Tapi karena saya minta macem-macem, pakai telur, gak pakai lontong, tahunya dibanyakin, akhirnya saya 14.000. Gak apa-apa lah Bang, saya gitu. Nah, terus saya jalan lagi kaki ya, jalan kaki lagi pulang. Pulang ternyata apa? Sembuh pusing saya, alhamdulillah sembuh, hilang. Mata saya jadi terang. Ternyata teman-teman, orang itu kalau duduk aja ya, apalagi bapak-bapak yang di kantor itu main komputer aja, itu saya sarankan jangan begitu terus. Bentar-bentar tuh jalan.
Kalau perlu, kalau mau masuk kantor tuh yang naik lift tuh gak usah, jalan kaki aja ya. Naik lantai tingkat 3, gak apa-apa lah. Kemudian teman-teman ini ya, ini pengalaman saya share. Jadi ibu-ibu yang kemarin cerita saya, kenapa saya pusing, lakukan seperti saya ya. Jalan kaki ke pasar, jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai masker ya. Kemudian waktu panas jam 10 itu enak banget, badan jadi anget teman-teman ya. Nah terus kalian kalau nggak punya jamu, kalian bisa bikin sendiri dari jahe, kencur. Itu untuk anti nyeri semua ya. Salam itu untuk anti nyeri boleh. Daun alpukat itu juga boleh. Takerannya untuk takaran dosis aman ya, itu setengah gegem aja ya, seger ya. Jangan kering, kalau kering nggak boleh segitu ya. Oke, nah kemudian teman-teman, cuman itu aja ya saya cerita. Oh ya, hati sapi ya, hati sapi itu ternyata lengkap teman-teman ya, vitaminnya itu A, B, C itu ada semua. Kemudian apa itu bagus banget untuk orang yang katarak. Jadi kalian yang katarak, saya anjurkan tiap hari konsumsi hati sapi. Berapa gram Bu? Kalau digeramin ya, kalau kalian nggak makan hewan-hewan yang lain itu bisa 200 gram dalam sehari ya. Itu dosis aman ya. Jadi pagi siang ya, maafnya, siang 100, malam 100. Jadi nanti apa itu vitamin A-nya juga ada di situ. Lengkap deh pokoknya hati sapi itu. Sebenarnya kalau orang diet keto, makanya diet keto yang ketogenik ya kalau nggak salah, itu bener-bener nggak boleh makan buah ya untuk pemula, nggak boleh teman-teman, khusus hewan gitu. Tapi kalau saya nggak begitu, karena kita ini kan orangnya beda-beda ya kan. Terus di sini saya juga buka diet mentoring gitu loh, jadi saya bimbing kalian tuh sesuai dengan keluhan. Kalau kalian tuh masih muda, gula darahnya tuh masih sekian, terus aktivitasnya juga masih padat, itu boleh makan buah yang mana gitu, ada ya, ada kayak stroberi, kayak alpukat, itu yang aman, itu aja yang saya sarankan ya. Lain-lainnya ya ada juga yang boleh, tapi nanti terlalu panjang video saya ini ya. Makanya gunanya kalian ikut diet mentoring itu ya, itu kalau kalian misalnya usianya 61 terus gulanya itu sudah 500, waduh, cepetan kesini gitu ya. Nanti dibimbing makan pagi apa, nanti boleh makan kacangnya berapa gram Bu, makan kacangnya itu kacang apa. Kacang itu macam-macam loh teman-teman, nggak semua kacang itu tinggi karbo ya, ada juga yang rendah, yang kalian boleh ngemil itu ada gitu ya. Apalagi kalau udah usia 61, gula darahnya udah 600, 500. Aduh, itu sebaiknya ikut diet mentoring aja deh. Jangan cuma nonton YouTube saja ya. Takut salah makan, salah jalan gitu. Oke, teman-teman, ini coklat. Saya kasih tahu ya resepnya. Kalian pasti sudah gak sabar nih. Kalau kalian ingin sembuh, kalian pasti suka ya dengar ocehan saya ini kan. Tapi kalau kalian datang ke grup ini hanya iseng-iseng, pasti kalian sebel karena omongan saya ini gak ada gunanya bagi kalian. Tapi bagi ibu-ibu yang sangat butuh diet mentoring, itu pasti seneng kan. Semua itu kan edukasi, ada manfaatnya. Seperti contohnya tadi, saya pusing akhirnya sembuh, ternyata darahnya beku, darahnya kental gitu aja, itu dipakai jalan ya udah, alhamdulillah sembuh. Itu ya saran saya ya teman-teman. Nih udah saya bulet-buletin, udah selesai. Nah ini teman-teman, ini apa tuh, bola-bola coklat. Ini masih ini ya, nanti kita bekuin di kulkas. Tuh masih kayak gini, kalau diambil sebelum bisa kayak jenang gitu loh. Coba ya aku incipin ya, enak banget. Mau tahu resepnya nggak? Bismillah. Mau tahu resepnya? Ini coklat, enak banget rasanya. Orang-orang pada makan permen, kita punya juga permen gitu ya. Nanti ini bisa untuk isian roti, kita bikin roti tawar
diet ya, bukan beli roti tawar di toko-toko loh ya. Beli yang kue diet, yang kue keto ya teman-teman. Biasanya harganya itu mahal. Satu itu bisa 110, 145 gitu ya roti keto itu. Ya untuk kesehatan ya gimana lagi, kalau kita kepengen ya coba-coba aja sekali-kali beli gitu ya. Di Shopee banyak. Nanti insya Allah kapan-kapan saya akan bikin biskuit tawar ya. Jadi kita bisa maemnya tuh pakai ini. Kita kasih olesan coklat ini, atau kita kasih susu kental manis yang bikin sendiri loh ya, yang diet juga, jangan sembarangan gitu ya. Kita memang harus punya apa itu stok kue-kue gini supaya kita nggak makan yang enggak gitu loh teman-teman ya. Baiklah, kalau kepengen tahu resepnya catet ya. Ini tadi gampang banget, ini keju tuh kira-kira setengah on. Kemudian coklat ini, keju diparut ya setengah on. Misalnya kalian nggak suka keju ya udah nggak usah, nggak apa-apa, ganti santan aja. Santan 65 ml, tapi rasanya beda. Karena santan itu juga mengandung air, jadi nanti hasilnya juga beda. Nggak bisa, kalau dimasukin kulkas itu juga gampang lumer gitu loh. Tapi ini kan, ini lemak semua, ini nggak ada airnya. Pakai coklat blok yang kayak gini. Ini coklat kompon gitu ya, jadi tanpa gula ya teman-teman. Terus tadi saya kasih gula 5 saset, jadinya segini. Ini kalau di maem ya buat 5 orang, tapi enggak terlalu enak gitu, nyoklat banget rasanya. Terus saya tambahin coklat bubuk. Kalau mau yang bagus tuh yang merek Van Houten ya, terserah ya, mau yang Bendros atau Tulip ya silahkan aja gitu ya. Kalau saran saya itu yang mahal, yang enak, itu biasanya kualitasnya bagus dan tepungnya juga nggak mengandung tepung gitu loh. Jadi coklat bubuknya ini tadi sekitar 3 sendok. Lalu saya kasih fiber cream atau susu ya. Sebaiknya sih fiber cream aja karena itu rendah karbo. Kalau susu Denko itu, susu kering kayak itu masih tinggi ya teman-teman karbonya. Jadi kalian carilah yang rendah karbo. Pokoknya harus nyari susu yang rendah karbo, bukan rendah lemak ya, beda ya. Kita dietnya beda dengan orang-orang di luar sana. Kita itu dietnya diet keto. Udah tadi apa? Keju, susu, coklat blok, coklat tawar, gula, mentega ya, butternya Bisman. Tadi saya pakai kira-kira setengah on insya Allah, sisa kemarin. Terus itu dilelehin, dipakai taruh di panci. Nah, kayak dikukus gitu loh teman-teman. Jadi nggak langsung kena api ya. Nanti kalau langsung kena api, coklatnya itu rasanya hilang, wanginya coklat itu hilang karena terlalu panas. Jadi kita tim di wajan, kasih air bawahnya ini misalnya ini nih taruh sini. Nah di sini ini ada air, wajannya kasih air gini, terus kita aduk-aduk sampai leleh. Coklatnya juga yang batangan tuh diremek-remek dulu ya biar cepet. Udah gitu aja. Terus tak taruh di kulkas tadi. Kalau mau nyimpen, ini juga mau tak taruh di kulkas. Nanti kalau di kulkas dia akan beku teman-teman. Nah gitu aja ya teman-teman. Perjumpaan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Jadi kalian kalau pusing itu jangan langsung menuduh, wah gara-gara diet saya ini makan tinggi daging, telur, aduh kolesterol semua. Bukan, kalau kalian nggak makan karbo, nggak makan nasi, nggak makan tepung, itu nggak bakalan kena kolesterol. Yang penting kalian ikuti arahan dari saya, dari Zuma. Makannya seberapa ya, jangan asal ngawur loh ya. Ada loh orang yang ngomong begini, Bu, nggak apa-apa saya makan jeroan lemak saember juga nggak apa-apa, yang penting nggak makan karbo itu akan aman. Oh enggak, saya nggak setuju itu ya teman-teman ya. Saya juga nggak suka kok jeroan-jeroan, paling hati doang karena saya butuh untuk mata biar terang. Jadi walaupun kita makan daging, ikan tuh ada takarannya ya kalau di Zuma Herbal ya teman-teman. Makanya saya ngadain grup diet mentoring itu untuk mengedukasi kalian dan untuk membimbing kalian yang belum ngerti supaya nggak salah makan, salah jalan gitu.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.